Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester City kembali gagal meraih kemenangan setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Everton di Etihad Stadium. Meskipun tampil dominan sepanjang laga dengan 67% penguasaan bola, lini serang mereka kembali menunjukkan performa yang buruk. City mencatatkan 24 tembakan dan 5 ke arah gawang, namun hanya satu yang berhasil menjadi gol. Statistik tersebut semakin menegaskan betapa tajamnya penurunan performa lini depan City belakangan ini, yang terlihat kesulitan memaksimalkan peluang meski tampil menguasai jalannya pertandingan. Masalah semakin diperburuk ketika memasuki babak kedua. City sebenarnya memiliki banyak momentum untuk mengamankan 3 poin. Salah satunya adalah kesempatan emas melalui tendangan penalti di menit ke-51 setelah Savinho dijatuhkan di kotak terlarang. Namun Erling Haaland yang kala itu ditunjuk menjadi eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Momen tersebut menjadi simbol nyata dari frustasi City di depan gawang lawan, di mana bahkan pemain andalan mereka tidak mampu memberikan perbedaan di situasi krusial. Lantas, bagaimana sebenarnya laga Boxing Day tadi malam berjalan? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Sebelum era keterpurukan melanda, Manchester City adalah tim yang selalu menjadi favorit juara setiap musimnya. Di bawah asuhan Pep Guardiola, mereka bukan hanya sekedar memenangkan pertandingan, tapi juga mendominasi setiap aspek permainan. Filosofi permainan menyerang yang penuh kreativitas dan penguasaan bola yang mendalam menjadi ciri khas mereka. Saat itu, City adalah tim yang mengintimidasi bahkan sebelum pertandingan dimulai. Keberhasilan terbesar mereka tentu saja diraih ketika mampu menjadi satu-satunya klub yang menjuarai Premier League 4 kali berturut-turut. Pencapaian ini menunjukkan konsistensi dan kedalaman skuad yang luar biasa. Guardiola dengan segala kejeniusan taktiknya mampu menjaga mentalitas para pemainnya tetap lapar akan kemenangan meskipun mereka telah mencapai begitu banyak. Ini adalah sesuatu yang sulit dilakukan dalam dunia sepak bola yang penuh tekanan. Salah satu kunci dari kesuksesan ini tentunya adalah keseimbangan di setiap lini permainan. Lini serang mereka tajam dengan striker seperti Erling Haaland, tetapi lini belakang mereka juga tidak kalah solid. Ruben Dias dan kawan-kawan berada di barisan pertahanan menjadi tembok yang sulit ditembus. Sementara lini tengah dipimpin oleh Kevin De Bruyne dan Rodri yang menjadi penggerak utama tim. Kombinasi ini menciptakan harmoni yang sempurna di lapangan. Tentu saja tidak bisa kita pungkiri peran Erling Haaland adalah salah satu yang terbesar dalam keberhasilan City. Striker Norwegia ini adalah mesin gol sejati yang tak hanya mencetak angka tetapi juga menjadi momok mengerikan bagi bek lawan. Beberapa kali ia berhasil masuk ke dalam daftar 5 besar top scorer Premier League, menegaskan betapa efektifnya dia di depan gawang. Kehadiran Haaland membuat City semakin menakutkan dan mereka menjadi tim yang benar-benar sulit untuk dikalahkan. Namun kejayaan itu tak berlangsung selamanya. Manchester City akhirnya menghadapi masa sulit dan ini dimulai sejak Oktober 2024. Banyak pemain penting mereka terpaksa absen karena cedera. Nama-nama besar seperti Rodri dan Kevin De Bruyne yang selalu menjadi tumpuan Guardiola terpaksa menepi dari lapangan. Kehilangan 2 pemain ini jelas menjadi pukulan telak bagi City mengingat peran mereka yang begitu vital di lini tengah. Situasi ini membuat Pep Guardiola harus bekerja ekstra keras. Ia harus memutar otak mencari solusi agar timnya tetap kompetitif di tengah keterbatasan. Namun meskipun Guardiola dikenal sebagai pelatih yang penuh inovasi, kondisi skuad yang pincang membuat pekerjaannya jauh lebih sulit. Strateginya yang coba diterapkan dengan pemain seadanya tak selalu membuahkan hasil, dan performa City pun mulai menurun secara drastis. Kehilangan pemain-pemain penting ini juga berdampak besar pada dinamika permainan mereka. City yang biasanya tampil solid dan agresif kini mulai kehilangan arah. Koordinasi antar lini menjadi berantakan,
dan serangan mereka kehilangan kreativitas yang selama ini menjadi senjata utama. Bahkan Erling Haaland yang biasanya selalu mencetak gol mulai kesulitan karena suplai bola dari lini tengah nyaris tidak ada. Puncak dari keterpurukan ini terlihat dari posisi mereka di klasemen. Dari tim yang biasanya bertengger di puncak, City harus rela terpuruk hingga peringkat ke-7. Ini adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam era Guardiola. Fans mulai kehilangan kepercayaan dan tekanan semakin besar untuk segera menemukan solusi yang bisa mengembalikan kejayaan mereka. Momen keterpurukan City juga terlihat jelas dalam pertandingan melawan Everton di Etihad Stadium. Meski tampil di kandang sendiri dan mendominasi penguasaan bola, City gagal menunjukkan performa yang meyakinkan. Everton dengan pertahanan solid mereka berhasil meredam semua upaya serangan dari para pemain City. Ini menjadi bukti nyata bahwa permainan City tidak lagi seefektif dulu. Pertandingan sebenarnya dimulai dengan cukup baik untuk City. Pada menit ke-14, Bernardo Silva berhasil mencetak gol setelah menerima umpan dari Jeremy Doku. Gol tersebut membawa City unggul 1-0, dan banyak yang mengira pertandingan akan berjalan mudah untuk mereka. Namun, Everton punya rencana lain. Pada menit ke-36, mereka berhasil menyamakan kedudukan lewat serangan lambung cepat yang membuat pertahanan City kelabakan. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, City lagi-lagi dapat banyak peluang emas untuk kembali unggul. Mereka mendapatkan penalti setelah Savinho dijatuhkan di kotak terlarang oleh Mykolenko. Erling Haaland maju sebagai eksekutor, tetapi sayangnya tendangannya gagal menjebol gawang Everton. Kegagalan ini menjadi simbol betapa sulitnya situasi yang sedang dihadapi oleh City. Bahkan pemain terbaik mereka pun tampak kehilangan sentuhan magisnya. Hasil imbang ini tentu saja mengecewakan bagi City. Bermain di kandang sendiri dan hanya mampu meraih 1 poin semakin memperburuk situasi mereka di klasemen. Fans mulai mempertanyakan keputusan Guardiola, sementara pemain-pemain utama tampak frustasi di lapangan. Ini adalah salah satu momen terendah dalam perjalanan mereka musim ini. Meskipun situasi terlihat begitu suram, Manchester City sebenarnya masih memiliki peluang untuk bangkit. Kuncinya ada pada bagaimana Pep Guardiola bisa menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah di timnya. Salah satu langkah yang mungkin perlu diambil adalah dengan mencadangkan Erling Haaland. Meski ini terdengar kontroversial, performa Haaland yang menurun belakangan ini membuat keputusan ini layak dipertimbangkan. Namun, mencadangkan Haaland saja tentunya tidak cukup. Guardiola juga perlu menerapkan strategi yang lebih kreatif di lapangan. Salah satu opsi yang bisa dicoba adalah taktik false nine, di mana Phil Foden bisa menjadi pusat serangan. False nine adalah strategi yang sering digunakan untuk membingungkan pertahanan lawan, dan Guardiola sendiri pernah sukses menerapkannya di Barcelona dengan Lionel Messi sebagai pemain kunci. Keuntungan dari false nine adalah fleksibilitasnya. Dengan menempatkan pemain seperti Foden di posisi tersebut, City bisa menciptakan lebih banyak peluang gol tanpa terlalu bergantung pada satu pemain. Selain itu, strategi ini juga memungkinkan pemain-pemain lain seperti Bernardo Silva atau Jack Grealish untuk lebih terlibat dalam serangan. Ini bisa menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk mengembalikan mental dan performa City. Tentu saja, semua ini membutuhkan keberanian dari Guardiola untuk mengambil risiko. Tetapi, jika ada satu hal yang kita tahu tentang Pep, itu adalah bahwa ia selalu siap untuk bereksperimen demi kebaikan timnya. Dengan sedikit keberuntungan dan eksekusi yang tepat, Manchester City mungkin bisa kembali menemukan jalur kemenangan dan mengembalikan status mereka sebagai raja di Liga Inggris. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai pertandingan City versus Everton yang hanya berakhir imbang. Bagaimana menurut kalian? Setelah melihat pertandingan semalam, saran apa yang bisa dilakukan Pep untuk mengatasi keterpurukan City? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.